Di foto tanah, kita berikan motivasi di situ untuk bisnis semua. Ya, kemarin guru PAI SMA SMK Sekota Padang sama Pak Basril kita kumpulin juga. Nggak ada grupnya sekarang, ada grupnya. Nah, 6 kata kunci bisnis bagi pemula. Yang pertama, jangan produksi. Itu kata kunci. Jangan produksi. Gue bakwan itu produksi itu. Gue raki produksi itu. Ya. Dibuat onde-onde yang kan kakadai produksi itu. Bagi pemula jangan. Kenapa? Resiko produksi besar. Apalagi makanan. Ya. Itu kata kunci. Tuhan bawa jual poster tidak untuk produksi. Bapak Ibu, orang kaya dalam bisnis bukan orang yang produksi. Orang kaya adalah orang marketing. Itu kata kunci. Ini ilmu daging bisnis saya sampaikan ya. Saya khususnya 4 tahun loh di bisnis. Ini kata kunci pertama. Kalau mau mulai bisnis, jangan produksi, tapi marketing barang yang sudah laku di pasar. Saya beri contoh begini, Bapak Ibu beli motor di Hayati, Menara Agung, betul? Apakah mereka yang buat? Enggak kan? Atau ada yang beli mobil Agia, Ayla, Innova di showroom Auto 2000, apa dia yang buat? Enggak. Bapak Ibu beli handphone di kantor, apa dia yang buat? Enggak, mereka menjual. Paham? Di kunci pertama mulai bisnis, jangan produksi, tapi jual barang yang sudah laku di pasar. Yang kedua, jangan benamkan uang banyak untuk modal awal. Itu kata kunci kedua. Jadi nggak perlu modal banyak. Saya sekarang sering ditemui oleh pemilik Petrasok. Kan ada Pertamini sekarang. Banjir, itu semua bangkrut Pak. Semua bangkrut. Modal 400 juta tapi nggak untung. Sampai ada udah nangis ke rumah kemarin, Ustadz belilah Pertamini, saya nggak sanggup nyicil uang bank lagi. Saya kasih bocorannya Pak. Buat Petrasok itu butuh modal sekarang 400 sampai 450 juta kalau tanahnya sewa. Kita hanya boleh jual, nggak boleh jual pertalite. Pertama ke atas, yang subsidi harus milik Pertamina. Untung cuma Rp650 per liter. Pegawai harus ada 3. Yang jaga pompa pagi dan sore, kemudian 1 yang mengontrol penjualan sama keuangan. Modal 400 juta, penjualan sehari cuma 200 liter, 300 liter. Tutup enggak? Enggak. Nonggok tiap bulan. Sehingga banyak sekarang yang tutup. Coba Bapak jalan besok nggak buka lagi. Akhirnya uang hilang. Instalasi nggak bisa dibuka. Berangkas minyak di bawah, itu udah milik sendiri, nggak bisa dikembalikan. Buat supermarket, kalau minimarket sekarang di bawah modal 5 miliar, jangan. Semua akan rugi. Saya beri contoh sekarang satu. Bapak Ibu lihat ada Aceh Mat di depan Baitur Rahman. Sekarang sudah dipindahin jadi setengah kan, setengah kosong. Bangkrut. Walaupun gayanya besar. Kalau modal kurang 5 miliar, nggak bisa menyaingi Budiman, jangan buka. Pak Kemana? Pemilik Budiman itu teman dekat saya. Dia kalau ke Padang telepon saya, Ustaz, di mana kita makan? Karena beliau punya NH Serabi, punya dia itu Pak. Bapak makan NH Serabi di Gor, itu punya Budiman juga ini. Bapak makan lagi Cisangkui dekat dekat UNP yang berpakaian Budiman, itu punya dia juga. Orangnya sederhana, nggak pakai sopir, bawa mobil Innova kemana-mana. Tapi jangan tanya kalau donasinya untuk dakwah. Pemilik Budiman itu, dia seorang aktivis jamaah tabligh. Kalau jamaah tabligh sumbar pergi ke Jakarta, kurut ke Bangladesh, India, itu dana banyak dari dia. Masya Allah. Kenapa kalau kurang 5 miliar jangan Pak Ustaz? Karena nggak balik modal. Kemarin saya berhasil menutup 7 big
Pernah Bapak Ibu lihat Tikmak dulu mereknya? Ada di Sungai Balang, dekat Citra Swalayan dari Pasar Baru arah Bandar Buah. Ada di depan Fakultas Kedokteran Unan di Jati. Iya, Pak. Ada beberapa titik. Ya. Itu sudah saya tutup. 7. Apa itu? 1 tahun pemiliknya diskusi sama saya Bapak Ibu. 7 titik dengan omset 2,8 miliar 1 bulan rugi. Kenapa Bapak Ibu? Karena barang begitu untung paling tinggi 10%. Paling tinggi 10%. Sementara biaya personal besar. Sewa ruko berapa? Gaji pegawai 2 shift sebanyak itu berapa? Listrik tiap bulan yang lampunya putih siang malam berapa? Barang hilang di kutil berapa? Barang yang expired tidak terkontrol, busuk berjamur berapa? Enggak untung. Jadi kalau Bapak Ibu mau mulai usaha, jangan cari usaha-usaha yang investasinya besar. Sewa ruko, beli instalasi, cat segala macam. Kemarin saya juga nutup sebuah kedai kopi di daerah Bagan tepi laut. Tahu nggak Bapak Ibu, 5 tahun bisnis kopi, modal awal 200 juta pinjam bank, 5 bulan tutup, meninggalkan hutang 160 juta. Yang dijual cuma kopi, 20.000 satu gelas, 25.000 yang kopi shop malam itu ya. Sementara investasinya 200 juta, sewa tempat 2 tahun, beli presto kopi 60 juta, beli meja, beli ini, cat hias ini semua, buat merek, bayar pajaknya, Masya Allah. Jadi nggak perlu itu. Yang kedua apa tadi Bu? Jangan yang banyak, modal awalnya besar. 2. Yang ketiga, cari produk yang bisa dibisniskan online. Ini kata kunci ketiga. Cari produk yang bisa dibisniskan online. Kenapa? Bisnis online ini cost-nya paling rendah, biaya tetapnya. Kita nggak perlu ruko, nggak perlu toko, nggak perlu pegawai. Apa ciri produk yang bisa online? Ada 3. Pertama, ukurannya kecil. Yang kedua, ringan. Yang ketiga, tidak mudah rusak. Plus expirednya lama. Itu bisnis yang paling aman tuh. Pertanyaannya kenapa online? Karena 80% urusan kita setelah ini dikuasai oleh online. Yang kedua, kenapa online? Karena pasarnya tidak terbatas hanya selingkar rumah. Saya punya bisnis rumahan yang online. Itu di rumah bisa omset 200 juta sebulan tanpa pegawai. Saya bisa kirim barang sampai ke kota Kendari, ke Palu. Bahkan kemarin saya kirim ke Madinah. Itu nggak punya toko. Apa ciri barangnya? Pertama, kecil. Kenapa kecil? Karena online pasti kan ngirim. Ngirim pasti bicara ongkir, betul? Maka harus barang yang kecil, ringan ditimbang, dan tidak mudah rusak. Maka Bapak Ibu jangan pernah bisnis itu bisnis beras Solo. Nggak bisa di-online-kan. Bisnis Sanjay nggak bisa di-online-kan. Kenapa? Dikirim di sini, dibanting di pesawat sampai Jakarta hancur. Diminta orang beras Solo, pencinta beras Solo di Papua, ongkos kirim lebih mahal daripada untung per kilo, betul? Maka cari produk yang bisa di-online-kan. 3 kriterianya: kecil, ringan, tidak mudah rusak, expired lama. Yang keempat, bisnis yang pemula itu apa? Cari bisnis yang ada mentornya, yang kita didampingi. Cari bisnis yang ada mentornya. Kenapa, Bapak Ibu? Bisnis itu nggak dapat di kuliah. Bisnis itu proses regenerasinya mentoring lapangan. Coba lihat penguasa emas di Kota Padang itu adalah orang Bukit Tinggi, Gugua.
Penguasa makanan di Kota Padang itu orang Payakumbuh, Andale, Guguan, dan seterusnya. Maka lihatlah restoran Kubang, Sate dan Mondamuang, gitu ya. Hayuda, itu milik mereka semua. Penguasa ikan asin di Kota Padang itu orang pesisir. Rata-rata mentoringnya adalah pengkaderan langsung di lapangan. Malih kemanakannya sekolah di Kampuang, kami SMA, kecil guys, bawa kemanakan aku pada mana, namun tidak jadi. Dia suruh duduk cuci piring di restoran. Dia aja betul membuat martabak manis. Dia aja membuat martabak Mesir. Dia aja membuat roti canai. Gitu ya. Lah ada modal kumpul sampai suruh kagak orang pakai gerobak martabak Bandung. Betul? Kalau punya modal untuk pakai rukonya. Itu regenerasi Bapak Ibu. Jadi dalam bisnis itu mentor penting yang bisa mengarahkan kita. Yang keempat, yang kelima, cari bisnis yang punya komunitas positif. Rata-rata bisnis yang bertahan adalah bisnis yang berkomunitas. Saya pemain di Biro Umroh dan Haji, itu sekarang kecenderungan kita merger. Kumpul beberapa biro, blok pesawat. Kumpul beberapa biro, blok hotel. Kalau main sendiri nggak kuat. Dan kalau perlu komunitasnya itu yang positif, dunia akhirat. Nah, kami dengan Profesor Kapi Antonio, dengan A.A. Jim, dengan Ustaz Abu Somad, Dr. Dasar Latif, Dr. Okistina Dewi, Dr. Aisyah Dahlan, Mama Dede, punya komunitas itu. Kita dampingi orang Islam yang mau berusaha, kita mulai dari perbaikan akidah, ibadah, dan akhlak muamalah. Pengusaha yang kita bina itu wajib merutinkan namanya TTDS, tilawah, tahajud, duha, sedekah. Pengusaha yang kita bina punya habit pagi namanya MST, Masjid Subuh Quran. Kita dampingi. Kalau Bapak mau gabung boleh nanti. Saya kasih undangan sebenarnya. Jadi apa ciri yang kelima tadi? Punya komunitas. Nah, ciri yang keenam, carilah bisnis itu yang bisa diduplikat. Kalau membuat bawang nggak bisa diduplikat dulu. Tapi coba KFC, pemiliknya di Amerika, punya jualan di Padang, betul? Diduplikat namanya itu. Buat sistem orang jalankan di mana-mana, uang ngalir ke kita. Itu bisa diduplikat namanya. Jadi ada 6 kriteria bisnis yang aman. Buat pemula, pertama tidak produksi, ya. Yang kedua, jangan banyak punya modal awal. Yang ketiga, bisa di online kan. Yang keempat, punya mentor. Yang kelima, punya komunitas. Yang keenam, bisa diduplikat.